Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Rasanya saya sudah lama sehingga saya lupa apa yang sudah saya sampaikan. Buka-buka catatannya juga, wah, catat tahun berapa. Dan alhamdulillah pada saat ini saya mendapat undangan email baik dari Wadid Bukhari yang sedianya kemarin. Sekarang juga sebetulnya bukan tidak ada pekerjaan, oleh sebab itu mohon maaf karena keterlambatan. Setiap orang kan punya alasannya. Saya akan coba sekarang tentang minta tolong, tapi rasa-rasanya sudah juga ya. Tapi masalahnya begini. Pada saat ini ada beberapa saudara kita yang terkena musibah. Musibahnya mungkin kalau mendengar, melihat, merasakan itu adalah hal-hal yang berbeda. Musibahnya musibah banjir. Tentu Bapak Ibu tahu. Atau ada yang kena korban di sini? Nggak ada. Tidak ada ya. Kalau ibu bapak mendengar saudara kita rumahnya terendam, itu kan beda dengan ketika ibu bapak melihat, ya. Dan juga beda antara melihat tapaknya, ya, bekasnya dengan melihat pada saat kejadian. Itu sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda dengan yang merasakan. Saya sebetulnya bukan korban, tapi saya melihat. Saya juga tidak merasakan, tapi ikut merasakan. Walaupun ikut merasakan tetap saja berbeda. Tapi bisa kita bayangkan, saudara kita yang terkena musibah itu, begini ya. Itu musibahnya sejak bulan Februari. Ini yang sekarang, supaya bisa merasakan sekalipun hanya mendengar. Misalnya yang kemarin itu, dia sedang sholat maghrib. Ketika sholat maghrib mendengar berita Majalaya hujan badak jam 7. Selama saat maghrib jam 7 itu terdengar Majalaya hujan badak. Dan kebetulan di daerah Bojong Soang, Balai Endah, Dayakolot itu sedang hujan. Dan hujannya juga besar. Jadi bisa merasakan hujan besar di Majalaya. Itu Pak Bu, 4 jam kemudian Dayakolot itu terendam. Ibu bapak pernah lewat Dayakolot? Pernah. Yang ada masjid bagus ya? Masjid apa itu? Saya menyebutnya Masjid Al-Qajid. Sebab di toko, di hadapna toko luhurna masjid. Itu pas sampai sepaha orang dewasa. Pernah juga ibu bapak lihat ada yang ngangkut anak mati tadi di jalannya. Mohon. Ada koran. TV. Di ibu yang mana TV juga gitu. Aliem. Jadi sekalipun ada yang rumahnya tinggi, tapi kan tidak bisa keluar. Iya. Kira-kira menurut bapak dan ibu yang paling sulit apa? BAB.
BAB. Oh, betul. Yang jawab dari siapa? Bayar. Sebab air bersihnya tidak ada, listrik mati, kemudian itu paritnya ke mana? Ya, mutar we dedinya. Sehingga ada yang SMS, Ustaz, boleh tidak BAB dari jendela? Saya katakan boleh. Ya, ada gimana lagi ya? Kan Terpaksa. yang mana kan? Ya. Jendela laki itu segala nagau kan ada di mana dia tuh? Ngan KDW bisi aya wartawan. Kalau makan itu ada yang nyumbang. Ada yang nyumbang. Iya, Biasanya ibu-ibu versi istri itu membuat makanan, kemudian bergantian, hari ini siapa, besok siapa. Nah, pernah nyumbang nggak? Nggak juga ya, tekan tagih pokoknya. Kemudian ada berita lagi, alhamdulillah Ustaz sekarang surut. Ayo kan mudah ya dengan mengirimkan foto ke bersih itu pakai cyber. Iya. Kemudian ada tandanya di tembok ya. Alhamdulillah sekalipun dingin saya sudah bisa tidur katanya. Sudah bisa masuk ke rumah. Kemudian terdengar lagi banjir hujan besar di Bandung, di Sukajadi. Beritahukan saja. Itu juga jam 7. Ingat, sama 4 jam baru sampai ke Dayakolot. Dipoto deui Ustaz cenah meunang ngabersihan teh. Banjir. Pasca banjir, yang paling sulit apa sekarang? Yang paling rusak dan penting sekali. Pompa air. Kalau kulkas bisa dipindah ya ke masjid. Televisi bisa dipindah. Kompa cai kumaha? Macet. Dan sekarang saya berurusan sengaja lewat tempat-tempat yang banjir itu sampai ada yang 1,5 meter dan 1 meter, datanya juga ada. Dan ada beberapa masjid, khususnya di masjid daerah saya di Bondowoso 80 cm. Ketika saya katakan 80 cm, si garunya mau wajar Ustaz 1 meter kali 80 cm. Jadi tidak sholat. Itu Jumaah kamari teh. Kumaha cenah Ustaz? Saya katakan tidak perlu Jumaah. Bisa-bisa sebab rumahnya memang di atas tapi tidak bisa keluar. Rumahnya terus di atas ada. Menurut Bapak Ibu seharusnya mereka bagaimana? Pindah ya? Pindah ke mana? Pindah ke tempat orang. Pindah ke pinggir jalan. Mau dijual, ibu bapak mau beli enggak? Katanya harus bikin apartemen sekarang itu bagaimana? Tahun-tahun kemarin mereka itu dikumpulkan supaya pindah ke Sumatera atau transmigrasi. Di antara mereka ada yang PNS, di antara mereka ada yang pegawai pabrik. Ke sana mereka harus belajar mencampur. Makanan di sana banyak, tapi susah mencari uang. Sampai sehingga ada instruktur yang memberitahukan indahnya, nikmatnya di daerah transmigrasi. Gambar-gambarnya juga kan gitu ya, memang harus begitu. Indah, apa kata mereka? Kenapa Bapak tidak pindah? Kalau memang di sana lebih indah, lebih nikmat, lebih enak menurut Bapak, mengapa Bapak di sini? Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi instrukturnya, apa jawabannya? Sebab mereka itu beda dengan orang
Sumatera ya, ini orang Sumatera. Mereka juga pindah ke sini kan, orang pindah ke sana. Orang Padang, orang Palembang, orang Medan pindah ke Bandung, orang Bandung pindah ke sana. Itu salah satu tanda bahwa di Bandung itu lebih enak daripada di sana. Ya, benar. Juga KTP coba Pak Samli. KTP-nya dengan bahas itu. Nanti KTP-nya KTP Bandung. Jadi banyak orang, dan memang maaf ini orang Sunda itu orang yang baik. Ada yang lewat, lingih heula. Kalau orang mau pulang engal-engalan, jadi betah di sini. Ya, engal-engalan atau tuh balik deui. Nu ngaliwat mah ka Bandung asana mah pasang di geroan dia lingih heula atuh. Oh, lingih heula. Pasien saya di Ya. Nah itu filosofinya. Sekarang yang kita pikirkan itu tidak aneh, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan lebih dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman insya Allah akan mendapatkan musibah. Ibu bapak beriman tidak? Sudah dapat musibah belum? Sering. Itu pasti. Malahan dalam Quran surah 29, surah apa ya 29 teh? Ada yang baca Quran? Surah 29. Oh ini Qurannya banyak. Surah 29 ayat 2 kalau tidak salah. Nah HP ayat nah HP. Apa katanya? Ahasiban nasu. Oh, baca lah. Oh, ibu mending baca supaya mantap. Oh, tidak ayat 2 juga ayat 3. Ayat 2. Ayat 2, naon sih? Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, Apakah manusia mengira bahwa mereka akan biarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi kalau ada orang yang beriman kemudian diuji, itu benar berimannya. Ada yang menyatakan beriman tapi tidak diuji, ya belum teruji pokoknya, belum dikatakan lulus imannya, itu kan? Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan begitu saja menyatakan beriman? Ayutroku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun, dan mereka tidak. Ayat 3-nya, Bu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falya'laman Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadibin. Artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pun mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang didustai. yang didustai siapa? Yang dusta. Yang dusta. Kadibin. Yang dusta itu begini, dusta imannya. Ada orang yang kena musibah kemudian tidak sholat karena mereka suuzon kepada Allah. Saya kan sholat, saya kan zakat, tapi mengapa Allah menyiksa saya? Gitu ya. Mungkin tidak ada orang bisa begitu. Bahkan mungkin juga, Ustaz, saya tidak sholat Jumat begitu. Tanggal 19 Februari ketika saya jadwal Jum'ah di Dayakolot. Ustaz mau ke sini, wah, apanya? Itu ngehurian itu DKM teh. Ustaz bagian Ustaz Jum'ah di dia, wah, cerita. Soal Arab adanya wah Jum'ah. Dan ternyata mereka tidak Jum'ah.
Jumat hese dulu pernah ada tuh di Dayakolot ada yang mau Jumat, wah terus bubar sih balik dewe. Atau begini, wah nggak ada tempat, udah kembali lagi. Mereka menyatakan jangan salahkan saya sudah punya niat tapi ya seperti halnya ada orang yang mau kerja, jalannya tertutup, banjir. Kenapa kamu tidak kerja? Saya sudah siap bekerja tapi akses jalan tidak ada, kan begitu? Jadi ke Allah kayak gitu, mau sholat cenah ini sholat kumaha. Orang-orang yang sabar, nah sekarang kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153. Pokoknya malah di penulis. Jadi kalau saya nulis nggak ya? Sini aja bisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ista'inu bisobri wassalat. Innallaha ma'as-sabri. Soalnya panjang enggak? Panjangnya kumaha? Panjangnya kumaha? Ku alif atau bingung. Ya betul. Iya. 153 ya? Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang minta tolong dari apa? Dari ujian. Dari ujian. Ujian di mana? UN? Ujian hidup. Ujian hidup? Ya. Ujian hidup. Boleh kita minta tolong sama orang lain? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi kan kita sudah janji. Hanya kepadamu kami minta tolong. Kita juga berjanji hanya kepadamu kami beribadah. Boleh tidak beribadah kepada yang lain? Tidak boleh. Hanya kepadamu kami minta tolong. Boleh minta tolong kepada yang lain? Boleh. Nah, minta boleh dituntut. Wasilahnya Ustaz. Wasilahnya gimana? Satu orang. Orang yang ibadah ke patung juga itu wasilah pada Allah. Iya, karena bodoh hanya kepadamu kami beribadah. Bagaimana hukumnya beribadah kepada manusia? Hukumnya haram, kufur, musyrik. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bagaimana hukumnya minta tolong kepada selain Allah? Boleh? Nah, boleh. Boleh. Itu ya. yang nyata gitu. Ya, ibunya kan ibu yang Saya mau tanya tadi tentang masalah musibah. Ya. Tadi kan ke Al-Kabut ayat 2 mau tanya ujian. ya. Sedangkan musibah itu dalam Al-Surah ayat 30, semua musibah itu sebab oleh tangan kamu sendiri. Ya. Oleh perbuatan kamu sendiri, musibah itu oleh perbuatan kamu sendiri. Al-Surah 30. Ya, Sedangkan Al-Surah. ini kan ayat 2 tadi mengenai ujian ya. Ya. Dan Bapak mengenai musibah yang banjir semua. Ya. Jadi begini, kualitas orang itu beda. Mengapa kamu dulu milih tempat di Dayakolot, sedangkan yang lain di Margahayu? Wah, ini saya tidak tahu ini akan banjir ya, itu salahmu sendiri gitu kan. Nah, itu. Tapi yang jelas mereka kena musibah ya.
Ukurannya pengen punya rumah di situ, contoh kali di Banjaran, tahunya di situ banjir. Iya, jadi kualitas orang itu beda. Kualitas orang itu berbeda. Dan nanti Pak, ya tentang ini ya. Nah, nanti ini belum selesai, baru juga setengah jam. Makasih Pak. Kita kembali lagi minta tolong. Minta tolong itu ada dua. Minta tolong urusan gaib dan minta tolong dalam urusan zohir. Kalau minta tolong dalam urusan gaib itu harus kepada Allah. Jadi yang kita sebutkan hanya kepadamu kami minta tolong, itu dalam urusan gaib. Bukan dalam urusan dohir. Kalau dalam urusan dohir itu doraka minta tolong ke Allah. Ke Allah aduh Gusti cenah panutkeun pantau ya. Sebab saya hanya minta tolong kepadamu. Ajarnya. Kalau minta tolong ke ustadz beda dengan ke murid. Saya minta tolonglah ini Sabtu datang ke sana kan minta tolong sama saya. Masa pasan begini, tolonglah saya mau pindah angkut barang misalnya. Ustadznya. Jadi minta tolong itu harus pas. Ya, sesuai. Tapi saya pernah dulu Pak, Bu, saya sakit ini. Saya punya tetangga baik sekali. Dia itu bidan. Ketika mendengar saya sakit dia datang. Kemudian datang orang yang nengok. Pak Ustadz sakit apa? Kata siapa? Kata bidan. Gimana ini Pak Ustadz? Kenapa minta tolong itu bidan? Saya sakit ini. Saya kata bidan saya sakit gini. Itu cocok enggak? Sebetulnya saya tidak minta tolong ke bidan, cuma bidannya saja yang nolong saya. Hidang. Itu ya. Hidang. Ya, hidang mah gitu. Karena dia lebih tahu daripada saya urusannya. Jadi kalau minta tolong itu harus kepada yang bisa. Iya. Ada murid saya, Ustaz, motor saya ini mogok, kurang ajar. Kabengkel, kata Ustaz, kabengkel. Biasa. Ada kita itu Ustaz minta ongkos ke kabengkel. Gitu atuh. Saya potong nyaritakeun. Nah, itu kalau minta tolong kepada yang Zahir. yang bisa urusan gaib hanya Allah. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, itu adalah minta tolong kepada Allah. Ketika kita berdoa, misalnya keluar rumah. Tadi Bapak Ibu keluar rumah masing-masing doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu artinya kita seorang beriman, kemudian kita minta tolong kepada Allah. Sebab kita tidak mungkin bisa melangkah apabila tidak ada kuasa dari Allah. Nah, disinilah kita harus minta tolong kepada Allah. Yang tidak berdoa tidak minta tolong kepada Allah. Mentang-mentang dia masih kuat, mentang-mentang dia masih sehat, mentang-mentang dia masih muda, tidak berdoa, geus cilaka makanya minta tolong kepada Allah. Nah, kalau kita celaka padahal kita sudah berdoa, kita sudah berserah diri kepada Allah. Nanti ya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah itu nanti di akhirat. Yang pertama tadi kan dalam urusan gaib. Mengapa saya bisa berdiri? Bukan karena saya punya kaki. Karena saya punya pikiran. Karena saya punya pikiran. Punya nyawa. Banyak orang yang punya kaki tidak bisa berdiri. Hayam mungkin antara nyawaan. Itu ku Allah dikitukeun sok hayam paeh ditangtungkeun mah bisa. Domba nu sukuna opat tangtungkeun mah bisa. Sebab tidak begini. Itu yang tidak kita sadari, itu pertolongan dari Allah. Dan langkah hati itu dengan kaki yang dua kaki bisa berdiri, malah bisa kaki. Itu dengan pertolongan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong itu kepada siapa saja. Sekalipun orang itu tidak minta tolong. Nah, orang yang minta tolong kepada Allah nanti akan ditolong oleh Allah. Tapi Allah punya syarat. Minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Sebab nanti di akhirat tidak ada
yang dapat menolong. Walaupun punya saudara, punya ibu, punya bapak, ya itu kan ada surat nama katanya. Pada hari itu orang-orang lari dari ibunya, dari temannya, dari bapaknya, anaknya. Surat nama itu? Iya. Surat kiamat ada. Ada. Surat Abasa. Al-Basa. Yauma yafirrul mar'u. Apa itu ternyata? Yauma, saya tanya dulu. Bahasa Thai sebenarnya. Nanti kalau dijawab saya apa? Oh berarti tidak usah ditulis. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Coba lah artinya. Hari Abasa itu surat ke berapa? Surat ke-80. Ini apa aja? 80 ayat berapa? Ayat berapa? Nama apa? Abasa itu sampai 40 kalau tidak salah. Berarti itu karena Abasa 30-an. 80. Ayat berapa? Ayat 30-an. 80 seberapa? 80 Pak. Asal lebih 80 berapa? Ada? Bu? Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ayat 24. Yauma Ya, dibaca saja artinya, Bu. kecil. 24. Ayat sebenarnya. Yang yauma yaqra'u itu kan. Ya piru. Oh ya, biru mahu. Iya, artinya. Iya, iya. 30. Ya begitu puluhan tadi oke lagi. Karena kabatur banyak ku abdi ditawis yuk kabarnya dipastikan ka ibu. Deukeun ke hayo obat. Kabarnya tidak. Ayat seberapa? Kecil. 30. Ya, ada artinya Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ya. Dan dari ibu bapaknya. Hmm. Dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang Kesibukan masing-masing. kesibukannya. Ya. Sok. Jadi pada hari itu sebetulnya bukan pada hari itu saja, pada hari ini juga ada. Saya pernah naik bis. Sengaja saya pilih bis itu supaya gancang ini MGI, mobil yang gancang ini yang lainnya kayak gituan. Ternyata di Bebas itu kebakaran. Bukan kebakaran, ngebul di belakang. Ribut itu, saya duduknya di tengah. Ada yang tasnya itu kan sebelumnya ada berita tentang bis kebakaran tanya yang membakar penumpang. Jadi sini pegat tenan tasna lantaran ngait penuh tenaga nanti. Kemudian muka tinjak itu saya sendiri berpikir ke belakang, wah nanti aja lah. Si kadang meledak itu tukang gelak gitu. Ternyata setelah turun disangkanya sudah beres, ada ini anak siapa? Ternyata dia membawa anak orang lain. Udah kena di luhur keneh sare. Tuh di luhur aya di budak abdi ka mana? Eta teh karek ka geus gebul. Paliron. Geus gebul kemudian. Nah, pada saat itu tidak ada yang menolong kecuali Allah, dan Allah juga akan menolong orang yang sabar dan yang sholat. Orang yang sabar itu yang kena musibah, ya. Yang tidak kena musibah disebut sabar enggak? Enggak. Memang sabar itu ada 3. Sabar ketika mendapat musibah, sabar ketika menahan diri dari maksiat. Misalnya begini, jangan dikira itu para bapak tidak suka perempuan yang cantik. Sekalipun di rumahnya sudah ada ibu-ibu. Nah, beda ya? Beda. Ibu-ibu sendiri gitu. Mau, kalau siapa tidak mau? Tapi dia bersabar, sabar nanti aja di surga. Nah itu menahan diri dari maksiat. Nanti surga ada yang lebih dari gini, gratis lagi. Kalau ini kan bermasalah ya, kayak aki-aki betul-betul gadis.
Yang ketiga, sabar dalam taat. Contohnya saum. Amok-amokan jam tepain tuh nya. Cerita biasa. Mungkin di masjid adanya terlambat dicarekan muadzan. Dan muadzan teh can buka. Buka heula. Jadi carekan pada kalau biasa adzan di masjid terlambat juga tidak ada masalah. Tapi kenapa itu pada bulan Ramadan muadzan dicarekan? Sebenarnya dibalik sakitu ge adzan ngabejaan Pak. Nah itu. Nah, di sini maksudnya sabar dalam musibah. Takdir Allah berarti. Dalam takdir Allah. Semua juga tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Ya. Semua juga, semua diatur dan diurus oleh Allah takdirkan. Nah, kita tinggalkan yang ini. Kita kan sedang membahas tentang sabar. Coba lihat ayat berikutnya di surat apa tadi teh? Ini yang ini. Ya. Sekarang 154-nya. 154, 155. Artinya saja. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashkurun. Kamu jangan mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bangkai biasa. Mereka sebenarnya hidup, tapi kamu tidak tahu, tidak ngerti, diterangkan oge hese. Itu ya. Wah, celaka hati. Moal, da cek Allah mah gitu. Jika kata Allah itu, kamu tidak mengerti, ya tidak akan mengerti. Disuruh mengerti juga susah. Sebab begini yang saya tahu, yang sebut mati itu kan berpisah nyawa, berpisah antara ruh dan jasad. Lu orang digulung ke jasadnya. Casing. Karoseri. Sedangkan nyawanya, nah ini yang sebut hidup. Itu juga menurut saya. Tapi Pak, banyak orang soleh yang ketika kuburnya di Mekah itu utuh. Ya. Dan ketika Hamzah pun waktu jadi banjir di Mekah itu banyak darah keluar juga. Di Madinah. Di Madinah, Pak. Madinah. Nah, itu juga bukti yang terus lagi waktu orang Yahudi mau mengambil jasad Rasulullah, katanya ceritanya kakinya Umar bin Khattab itu masih hidup juga ya. Seperti masih hidup, Pak. Ya, seperti masih hidup. Makanya saya katakan saya tidak mengerti. Ya. Kata siapa? Firman Allah, kamu tidak mengerti. Mengapa begitu? Sebab ada orang yang soleh tapi hancur Pak badannya. Ada orang yang soleh hancur badannya. Nah, itu adalah bukti lain Pak. Bukti lain. Bapak jangan menyatakan begini. Wah hancur, ketika ayam tabrakan Pak, hancur gitu. Wah ini jadi doraka gitu. Awas Pak, awas hati-hati ya. Ayah babah kafir deh. Pakai di rumah sakit Santa Bromius sambil senyum tenang. Wah ya orang soleh. Makanya orang lain bisa begini Pak. Telah meninggal dunia dengan tenang. Disangkanya justru orang yang tenang seperti itu yang baik. Justru orang-orang yang itu kan orang Quraisy Pak, membunuh orang-orang Islam itu biadab mereka itu. Coba saja Hamzah sudah terbunuh ininya, dadanya dibelah begitu. Kalau kita melihat jasad Hamzah pada saat ini, coba kita baru mendengar. Kalau kita melihat seperti itu dikidul Pak, dicaca gitu. Hindun ya. Kemudian Siono yang kemarin kan? Tahu Siono lah? Iya. Dia tuh Siono itu kan yang diambil dari masjid. Habis itu ya, ininya lebam gitu. Kan disiksa dia tuh oleh Densus 88. Ini sudah istimewa lupa. Nah makanya, maaf ya, urusan jasad seperti itu tidak Fir'aun Pak, bikain awet.
Nah, makanya itu urusan gaib. Kita lanjutkan. Dan kita sekarang tidak membahas Quran surat 154. Tapi yang akan kita bahas 155. Sebab 154 ini urusannya jihad. Urusannya jihad dan mati. 155-nya. Makanya yang dulu ditutup tadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Siapa yang mau baca artinya? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Stop dulu, Bu. Dan kami pasti. Ya, pasti. Betul. Terus, Bu. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya. Mereka yang memilih Dayakolot, yang memilih di bantaran sungai Citarum, yang kita bicarakan ini ya, tidak di Suriah, tidak. Yang memilih di Bojong Soang, di Cienteng, karena di sana lebih murah mungkin. Karena tadinya teh batu mamungan, tiba-tiba teh boga mah atuh cicing we di dinya. Ya teu pira 3 bulan tina satahun ka keueum teh aya keneh. Sabaraha bulan? 8 bulan garing gitu. Garingna teh apa? Sebab nasibnya kan berbeda, dia pilih daripada pilih transmigrasi ke Sumatera, ya pilih seperti itu. Dia kena musibat, musibatnya rasa takut, gimana ini rumah saya nanti runtuh, gimana barang saya rusak, bagaimana saya tidak bisa keluar, bagaimana saya makan, yang tadi itu bagaimana BAB, sehingga BAB sudah pikiran hidup di mana gitu. Tapi kan BAB bisa di mana saja ya, ini masalahnya mau cai bersih nah. Tapi ini kalau makan siapa yang ngantri, itu rasa takut ada. Rasa takut, kemudian rasa kelaparan ya. Kurang harta yang jelas, kasur lagi dibalikin, Bu. Tetap buka eta tidak punya apa? Risbang. Itu enak kebanjiran, kursinya juga. Kalirkeun mata bagi mata terus lawan dibalikeun teh. Buku masa laki itu mah. Kurang harta, kurang jiwa. Kemarin ada yang meninggal, Ibu tahu nggak? Yang banjiran, nggak tahu ya? 3 orang yang meninggal, 2 orang hilang. Yang di Majalaya, di Dayakolot, di Bandar. Begini, ya. Ini saya ilustrasi, bukan ilustrasi sebetulnya, ini kisah nyata. Ada seorang ibu yang ya rumahnya juga dari panggung begitu, kemudian tidak punya meja makan. Anak-anaknya mau makan. Bu, mau makan, kata ibunya, nanti tunggu bapakmu pulang. Padahal makanan sudah ada di bapak. Ada sama karpetnya gitu. Sudah siap. Itu kemudian ibunya sholat kasar. Itu tidak hujan, tidak apa-apa. Di Banjaran, di Kamasan. Terdengar berita Pangalengan hujan besar. Yang bicara itu di luar ngobrol, iraha cenah hujana. Si ibu tidak ngobrol, si ibu bersolat. Tadi cenah jam 2 dihitung ku si ibu tiga salat ke jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai itu sungai apa namanya? Cisampuy. Betul saja sholatnya belum beres, banjir datang, sujud itu sampai ini basah. Naik ke mana tuh udah posisi gitu boga. Terus katingali makanannya sudah terendam, anak-anaknya entah di mana, bapaknya suaminya belum pulang. Andai kan posisi itu ditempati oleh ibu nangis mah. Mereka mana ibu? Dia sendiri tidak bisa. Mau kena keluar. Nanti kamu hubungi bapaknya dengan HP. HP yang kita boga. Ini tahun 2010. Bukan kemana? 2010. Jadi 6 tahun kemudian, belakang. Jadi itu ceritanya. Sampai cerita itu, yang disok dihutbahkeun mah cegah ayeuna.
Sebab itu kan sangat apa ya? Iya. Sangat apa? Sangat menyentuh. Pokoknya sangat prihatin, empati. Kita itu sampai begitu, Pak. Kemudian ada lagi yang telepon, Ustaz nih hari Jumat. Saya tadi tidak Jumat, tidak perlu Jumat, sekarang saya sholat asar. Bapak posisi di mana? Nasuhunan batur. Oh ya, itu bisa. Itu di Kamasa. Itu bisa. Ayo nanti jam 5 sholat duhur di asar itu nasuhunan batur. Ya tunggu saja bantuan. Kemudian saya menghubungi orang, gitu kan, menghubungi orang agar menjemput dia. Ustaz kenapa rahuna diamuk kamu sanes? Tunggu saja Pak, sabar ya. Lep, udah gue sana beak buka sana beak. Allahu alam, saya juga tidak tahu siapa orang itu, apakah sekarang masih ada atau tidak. Kemudian ada murid saya, Pak Ustaz, mohon ijazah saya ganti keterangan banjir. Atau kaluhurkeun ijazah teh kana Romangi. Sakumaha atuh cenah banjir teh sajengkal. Disuhunan. Jengkal. Sajengkal tina sirah. Disuhunan. Oh, kan sajengkal cenah Ustaz. Pan bisa biasanya kalau gini ya sampai dada, sampai perut, sampai pinggang, sampai paha gitu ya. Kalau ini kan sampai kepala. Iya. Kalau ini sampai apa? Lebih. Nah, justru itu sajengkal tina sirah. Alhamdulillah orang itu pindah itu karena dia mungkin nasibnya lain. Yang lain bukan tidak bisa pindah. Kan disuruh bikin apartemen, mereka juga di mana apartemen di Bandung tidak ada. Nah, itu pasti akan diuji. Dan kabarkan berita gembira ya kepada orang yang sabar. Nah, di sini yang sulit untuk dimengerti. Sulit untuk dimengerti. Sebab begini, orang yang sabar adalah orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah hatinya sakit, pikirannya bingung. Tapi firman Allah bagaimana? Kabarkan berita gembira. Jadi kalau kebanjiran, kena musibah, kita harus itu. Ya, gitu kan? Coba. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang kena musibah. Jadi orang yang kena musibah harus bergembira. Kapan berita gembiranya? Nanti di akhirat. Apabila orang itu menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasamun Allah, cenah. TV nu Allah. Kulkas nu Allah. Anak kan balik nu Allah. Hari anak balik itu. Pabajikan tuh balik ke baik. Beda anak teh. Ada anak leungit banyak. Dan anak lu anak kurang leungit cenah gitu. Pamajikan teu balik cenah. Kabanana. Kan ngadu anak teh geuningan Allahumma ajirni fi musibati wa fi khairan. Ya Allah, berilah aku kira aku Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dari musibatku dan gantilah yang lebih baik. Ayo kayak baik. Bukan itu berita gembiranya, tapi berita gembiranya itu ayat 157. Ya itu maksudnya 156 barusan ya. 157 sekarang apa coba? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu berita gembiranya. Jadi akan diampuni dosanya. Mendapatkan ampunan. Jadi kalau diampuni dosanya tidak akan masuk neraka. Kita ya pengumuman. Anu kebanjiran barisna poe ieu. Nah, itu di akhirat tanya itu. Ya, sabar. Kebanjiran, menang musibah dan sabar. Itu sebelah sini. Nah, nerakanya sebelah sana, tapi kalian tidak masuk neraka sebab kalian punya
sudah diampuni. Kemudian mendapat rahmat, ini juga penting Bu. Mendapat ampunan tidak mendapat rahmat Pak, sudah kurang sempurna. Entah rahmat pentingnya Pak. Kalau mendapat ampunan artinya tidak masuk neraka. Kalau mendapat rahmat maksudnya masuk surga. Habis kita mau apa? Kan itu ketujuannya ya. Wah si itu mah kalungnya mau cenah. Orangnya apa? Kita kan tidak tahu matinya di mana, kapan. Tapi yang dipermasalahkan di mana dan kapannya. Tapi yang harus dipermasalahkan kita ketika mati itu sedang apa? Ada yang mati mendapatkan musibah. Ada berita dari Suriah. Jadi Suriah itu sekarang ISIS itu menggempur orang-orang Sunni. Iya. Itu mereka itu orang-orang Syiah ya, Iya. yang menggempur itu. Nuria. Apa? Nuria itu. Nusriah. Nuria. Ya. Iya. Sampai anak bayi di Iya. Sembeli. Dia, gitu. Ada videonya Pak? Ada. Oh, Bapak. Ada orang yang itu apa? Mereka yang sedang baca Quran. Quran juga tidak ada di sana. Makanya yang mereka inginkan itu Quran. Kurang kepala tak Quran yang mereka baca. Itu mah di Sapargo. Kemudian ada yang anaknya hilang. Gitu ya. Habis dibombardir si anaknya. Ibunya mengucapkan alhamdulillah. Anak saya sudah ke surga. Nah, itu yang kaitannya yang 154. Nah, kita posisinya 155. Sebab tidak dalam keadaan perang. Kita tinggalkan orang yang mendapatkan musibah sebab kita tidak merasakan. Kita juga tidak merasakan ya. Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mau kena musibah kemudian mendapat pengampunan dari Allah dan masuk surga? Siapa? Surganya nggak mau. Ini kan syarat dari Allah ya. Nah, ini kan syarat dari Allah. Kena musibah, kurang harta, kurang jiwa, terus rasa takut, kemudian dia bersabar, tetap husnudon kepada Allah, dia tetap saja sholat, sekalipun sholatnya tidak khusyuk, dia tetap saja ini adalah bentuk-bentuk pengampunan Allah kepada saya. Begitu pikirannya. Kemudian dia dibarengi dengan oleh Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan mendapatkan pengampunan, kemudian masuk surga. Itu penawaran. Mau enggak? Katanya hari ke surga anak hoyo karena alim coba bahkan juga mau oh ya surganya kumaha itu. Nah, ada solusi bagi orang-orang yang berada di zona aman seperti di Margahayu bermain ya. Kalau sabar itu syaratnya harus dapat musibah. Ya, itu kan. Dan kita tidak boleh merekayasa dan memposisikan diri untuk dapat musibah, itu tidak boleh, haram. Berarti kita perindah ke dia kalau orang dari kalau pindah ke dia hayanginnya. Lantaran kita ingin mendapatkan surga ampunan dari Allah. Nah, ini yang kita maksud. Kenapa di sini Allah memberikan kata sabar dulu baru sholat? Kenapa tidak sholat dulu baru sabar? Apa maknanya? Pak, kalau sabar itu Pak, sejak kecil juga harus sabar. Hari sholat mah gede kewajiban. Itu juga pikiran saya. Anak kecil yang belum apa? Balik juga sih sabar. Gitu. Bapak talintah yang mubaran, lintah yang kemana itu nyawa itu berarti jadi sing sabar. Anak kecil harus juga sabar. Yang dahar mah sing sabar, kayaknya. Yang sing solan lain ya. Can asap. Saking tentang asap mah. Can ayam. Gitu. Sabar, jadi sabar itu. Nah, ini sholat wis gede. Nah, makanya sebetulnya sholat dulu. Coba kita lihat Quran surat masih Al-Baqarah ayat 43 sekarang. 43 gitu. Was
wasta'inu wassalat. Ayat berapa tuh? 45 ya? Wah, benten sakit punya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosinin. Nah, ini sekarang kalau ini alah ini dari tadi kelewat aman ini ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah beri satu salah ini salah. Kalau ini wahai orang-orang yang beriman, kalau ini kepada siapa? Yahudi Bani Israil. Coba lihat sebelumnya. Ya Bani Israil ya. Ayat 40. Ya Bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya. Nah, itu perintahnya. Buat guru. Yang kedua, wa aminu. Terus, nah, terus kesininya wasta'inu bisobri wassalat. Ini ayat berapa ini? 45. Ini 153. Tuh, jadi 45 heula, Pak. Tapi di sini tidak menerangkan sabar. Justru di sini menerangkan sholat. Ini kan Dengan sabar dan sholat itu Pak. apa? 45. Iya, sabar dan sholat. Iya. Tapi menerangkan apa ini? Kalau khusyuk kaitannya apa? Kalau ini jelas ini kan sabarnya di sini. Ya. Kalau ini ke bisobri wassalat. Jadi 45 itu menerangkan sholat dulu. Ustaz sabarnya nanti. Sholat wa innaha lakabiratun illa ala khosin. Sungguhnya salat itu berat sekali kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini menerangkan sabar tidak? Tidak. Kalau ini menerangkan sholat tidak? Tidak. Innallaha ma'asobirin. Hendaknya innallaha ma'amuswalin. Kenapa sholatnya tidak di sholatnya udah aman? Coba selanjutnya apa? Orang yang khusyuk itu bagaimana? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, meyakini bertemu dengan Tuhan mereka. Kesalat teh bertemu dengan Allah. Apakah ketika kita sholat merasa bertemu dengan Allah? Nah, pertanyaannya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya khusyuk? Itu tergantung bapak ibu jawabannya. Ya, sebab dikatakan khusyuk, Allah tahu, saya juga tidak tahu. Ini hanya pertanyaannya, jawab lah. Jadi pertanyaannya, apakah sholat bapak dan ibu itu khusyuk? Apakah sholat kita itu khusyuk? Khusyuk itu kita yakin ketika kita sholat kita bertemu dengan Tuhan dan kita yakin akan kembali nanti ke maut itu kan itu orang yang khusyuk. Orang yang kena musibah tidak perlu khusyuk sholatnya. Hese khusyuk biasa kita. Lu tadi teh apa ibu-ibu? Satu rakaat lagi, rek pindah ka mana caina geus asup. Budakna eueuh. Suaminya belum datang.
di jalan sudah ribut, Iya. ya orang mau pindah, teruskan sholat mah, diteruskan karena sajadah anu basih. Apakah khusyuk? Biasa naik orang tera khusyuk. Oh iya Pak boleh. Oh iya mesti bahas. Iya. Orang yang lapar khusyuk tuh. Tuh. Nu wareg oge teu khusyuk. Keluaran karena Orang yang kaya itu ketika sholat begini. Sekarang besok hari Minggu ya. Itu kan biasanya tidak makan di rumah, makan di luar. Dia sudah janji sama anak-anak, keluar itu kan harus tentukan dari rumah. Jangan kamu apa? Kalau sedang sedihnya tak. Dari kekencar ke tuh. Nah, tentukan supaya tidak celaka. Papai, Cibide, kali itu tak ada rumah makan, tidak. Papai, Soyang, Banjarong, Bandung. Dia punya uang, tapi nggak khusyuk. Bicaranya begini, hari ini saya makan apa? Gurame kamar itu ngeunah cenah. Daging bosan cenah. Tempe budak teu keseput. Jika ibu goreng masak. Nah, hari ini saya makan apa? Begitu. Anu lapar. Hari ini apa saya makan? Sarua teteh. Atau besoknya? Besok saya makan apa? Uangnya sudah ada. Kalau orang miskin, apa besok saya makan? Sama itu, yang beda sakit tuh wungkul. Apa besok saya makan? Ini tuh buka duit. Harus mual, kena isukan teh. Ayo naik mual. Lamun orang miskin berpikir seperti itu dihampura ku Allah. Beunghar teh dihampura. Sebetulnya saya tidak mengingatkan bapak-bapak ibu-ibu kepada daya kalau tidak. Yang saya ingatkan itu bapak ibu sholatnya harus khusyuk, sebab bapak ibu di zona aman. Ya. Cenah hore yang busuk lagi, bolehlah dengan sholat. Nah, kita lihat yang tadi, yang Bani Israil itu, ini sampai jam berapa? Mau Ustadz ya lah. Mau Ustadz. Kita lihat Bani Israil. Bani Israil itu banyak nikmatnya. Ya, kan udguru nikmat yang banyak nikmatnya. Coba apa kelebihan Bani Israil daripada kita? Orang bisa. Pinter. Karasep, Bu. Wih, kasep nanti. Ada tuh ibu-ibu, saja orang umroh yuk ke Palestina. Itu bukan duit. Ibu atas ke Palestina. Di Palestina macam usah tentara Israel. Sekanjeng nanti karasep terus. Tapi kami foto tentara Turkiye. Ibu teh. Saya katakan abdi terang kurang Bani Israil mah. Terang timur apa? Jangan lupa kasep saha. Nabi Yusuf saha. Pun Nabi Yusuf pangkasepna di antara nu kasep teh. Untung pangkasepna di antara nu panggorengna di antara nu kasep. Ya, masih kene kasep. Nabi Yusuf pangkasepna di antara ada itu dari dalam Quran banyak nikmatnya. Mereka itu kalau tidak usaha makan itu diberi oleh Allah langsung dengan mana? Mana itu apa? Lumut. Jadi kalau dimakan lumut pagi-pagi itu sudah banyak lumut di batu, di pohon dimakan, itu bisa tahan lapar sampai sore. Sawah itu burung-burung yang ada sampai itu 40 tahun mereka tidak punya kerja, diberi makan langsung oleh Allah. Untuk menyelamatkan saja Allah mengirim Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Di antara mereka para nabi, utus para nabi, antara mereka otaknya cerdas yang mendapatkan bahwa itu semuanya adalah paling banyak tuh orang-orang yang Yahudi berapa sih Israel itu? Kira-kira kan 20 jutaan lah.
Tapi nah orang Indonesia bersih tuh Yahudi dibilang 350 juta kirim ke 50 juta kali itu. Nah itu oleh sebab itu mereka sholat kan sholat itu sejak zaman dulu ya yang saya tahu itu dari Nabi Ibrahim juga sudah ada sholat tapi tidak khusyuk. Nanti ada orang-orang yang seperti Yahudi jaba kasep, jaba beunghar hujan gede, rek hujan dia mah tenang boleh sholatnya kudu khusyuk kalau isi ya kalau ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Banyak syukur itu yang barangkali itu yang saya sampaikan. Ini pilihan ya. Tapi dikarenakan kita sudah memilih di daerah aman, di zona aman, orang tua kita juga di sini, kita tidak kena musibah. Datang ke haji dan tidak lagi bungkuk. Ada pertanyaan? Ada apa saya Pak? Ini kita kataannya kata sebab kapan belajar tapi sholatnya hanya berapa-berapa. Terus saya bilang apa itu kalau nggak bisa baca itu aja Bu aja sebisa-bisa. Tapi katanya jawabannya begini, biarin aja katanya daripada enggak. Itu bagaimana Pak? Daripada enggak. Ya kalau ibadahnya salah, saya kasih tahu. Katanya biarin aja daripada enggak sholat, itu bagaimana Pak? Dia itu kesalahannya satu, tidak belajar. Tidak belajar. Dan kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, salah membandingkan. Kalau dari kehidupan membandingkan murid saya itu ibunya yang datang, Ustaz anak saya tidak mau sekolah karena sepatunya sudah utuh, masih karena bisa dipakai tetapi tidak ketinggalan cingir. Ya kan ya. Kemudian saya katakan begini, nak kamu sekolah saja. Itu ada orang yang tidak punya kaki, kebuka bunga dengan sepatu kita. Ya, lihatnya ke bawah. Tapi kalau dalam urusan ibadah, lihatnya ke atas. Kurang masa kayaknya karena salat kayaknya Jumaat terus pakai baca. Nah, bukan begitu. Tuh betul mau Jumaat jadi heula, orang lain masalah berjamaah di masjid, orang lain bahwa dan sebagainya. Jadi lihatnya ke atas. Apa yang saya tanyakan ini apa itu sholatnya diterima gitu Pak? Diterima dan tidaknya itu bagaimana? Yang jelas firman Allah bacaannya benar, ruku sujudnya benar, tapi niatnya bukan karena Allah. Ini urusan hati, saya sudah bahas di sini dulu. Tapi saya tidak tahu pakai ibu saat hadir atau tidak, atau yang hadir juga masih apa atau tidak. Yang jelas saya telah menjelaskan tentang pekerjaan hati. Jadi begitu ya. Dia itu harus belajar. Kalau sudah belajar dan tidak bisa juga baru diampuni. Kalau dia tidak mau belajar, sana dosanya. Proses dulu. Menuntut ilmu itu hukumnya kemudian tidak mau neraka itu jadinya. Ya. Jadi urusan terima dan tidaknya saya tidak tahu diterima itu gitu. Sebab yang menerima dan tidak bukan saya. Dia harus belajar ya. Buku naon gitu. Jadi kudu ningkat lah. Kudu usaha dan ningkat jangan adu masa kewe sakit hubungan. Jangan. Sing atuh bukan hanya sebagai penerima tapi sebagai pemberi. Kita harus meningkat. Sudah ya? Ya. Apa? Pertanyaan. Ya, sudah. Yang 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya bukan sabar ya. Harus sholatnya udah, tapi juga aku lu kali hada wa astagfirullahaladzim wa barakatuh fil hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.